terima kasih ke Pak Fahmi sudah meluangkan waktunya untuk berkenan diwawancarai sama kita untuk memenuhi mata kuliah etika dan profesi guru. Mungkin ini tanya-tanya kabar dulu kali ya Pak, gimana kabarnya Pak? Ya, kabarnya baik, alhamdulillah. Ini kondisi weekend yang dari pagi itu mendung ya. Oh iya, sama di sini juga hujan dari tadi. Ini saya gelap. Ini saya kamera saya gelap ya? Agak gelap, tapi masih kelihatan jelas kok Pak. Gelap. Oh, masih kelihatan jelas ya? Ya, masih kelihatan jelas. Gelap. Memang gelap ruangannya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami izin mewawancari Pak Fahmi terkait guru inspirasi untuk memenuhi mata kuliah etika dan profesi guru. Jadi sebelum masuk ke sesi wawancara, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Sefira Arianti selaku moderator pada wawancara pada sore hari ini. Lalu ada teman saya Mbak Adinda. Suaranya hilang ya, Mbak Sefira? Oh, suaraku masuk nggak ya? Udah masuk. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Sefira Arianti selaku moderator yang akan memimpin wawancara pada sore hari ini. Di sini saya ditemani rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mbak Adinda, silakan. Baik, selamat sore Pak Fahmi. Perkenalkan, saya Adinda Fareza. Di sini saya akan membantu bersama teman-teman untuk mewawancarai Bapak terkait guru inspiratif. Lalu selanjutnya rekan saya, Mbak Windy. Baik, selamat sore Pak Fahmi. Perkenalkan, nama saya Windy Sunda Putri. Di sini saya akan membantu rekan saya untuk mewawancarai. Lanjut aja langsung. Ya, di sini juga ada rekan saya yang satu, ada Mbak Lintang. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi wawancara, biar kita lebih tahu nih latar belakang dari Pak Fahmi, mungkin dari teman-teman bisa bantu share screen untuk CV-nya. Ada Pak Fahmi Nur Nugraha, beliau bertempat tanggal lahir di Sleman, tanggal 14 September tahun 1998, alamatnya berada di Tegal dengan nomor HP dan email dan juga Instagram dengan sosial media yang tercantum. Pekerjaan beliau saat ini adalah menjadi guru di SMK Astrindo. Beliau memiliki beberapa pengalaman organisasi, yaitu diantaranya sebagai fungsionaris Hima Sejarah UNES pada tahun 2017, sebagai Wakil Ketua Hima Sejarah UNES tahun 2018, dan juga sebagai anggota aktif IKA Himsi Jateng DIY tahun 2017-2018. Baik, itu seputar latar belakang dari Pak Fahmi sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Untuk sesi materi wawancara selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Adinda dan juga Mbak Windy. Untuk waktu dan layak saya persilakan. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Sefira selaku moderator. Sebelum memulai wawancara ini, dikarenakan wawancara kita kali ini berulasan mengenai guru inspirasi. Baik, jadi sebelum itu saya akan membacakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, yakni berisikan kompetensi guru yang terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi
kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam menjadi seorang guru inspirasi tentunya sebagai seorang guru, tentunya Bapak pasti menguasai kompetensi guru sesuai dengan empat bidang yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu pertanyaannya, dalam hal ini saya akan menanyakan mengenai kompetensi kepribadian. Sikap kepribadian seperti apa yang Bapak berikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar? Oke. Tentang kepribadian ya. Di zaman era teknologi ini, kita tahu sendiri, anak-anak muda zaman milenial itu pasti lebih pintar dalam menggunakan teknologi, pastinya. Ya, bukan? Bahkan saja menggunakan teknologi itu mungkin lebih canggih daripada gurunya sendiri. Karena mereka lahir memang di era teknologi sedang maju-majunya. Bukan seperti kita yang memang dari lahir itu ada teknologi itu ketika kita sudah menjadi orang dewasa. Nah, dalam kepribadian kita sebagai guru mencontohkan bagaimana bersosial media yang baik, menggunakan sosial media untuk kebermanfaat untuk pembelajaran. Nah, kita manfaatkan ini sosial media ini untuk wadah pendidikan. Maka dari itu minus anak sekarang tentang kepribadian seperti contoh toleransi, menghormati yang lebih tua, itu adalah tugas guru. Nah, itu saya mencontohkan bagaimana berkomunikasi dengan baik pada orang tua, orang yang lebih tua. Bagaimana ketika kita meminta tolong ke orang dan bagaimana ketika kita sudah ditolong. Itu menurut saya itu kepribadian seorang guru yang harus dipunyai untuk ditransferkan ilmunya ke para siswa. Dan juga resikonya sekarang siswa-siswa memiliki kepribadian yang kurang baik di sosial media, contohnya. Dan juga banyak siswa-siswa yang sudah menyepelekan arti yang namanya disiplin. Pada itu kita sebagai guru itu selalu mendorong terus-menerus. Akan tetapi bukannya ketika ada siswa yang tidak baik dalam menggunakan sosial media, seperti menyebarkan hoaks, mengujar kebencian, selalu mengolok-olok suatu selebgram ya yang memiliki masalah. Nah, bukannya kita guru sebagai guru itu melarang siswa untuk bersosial media, akan tetapi malah mengarahkan siswa untuk lebih baik memanfaatkan sosial media itu untuk pembelajaran. Itu adalah kepribadian dari guru yang harus dipunyai untuk transfer value pada siswa. Itu. Apa ada tanggapan? Baik, Bapak. Ada tanggapan lagi? Ya, baik, Bapak Fahmi. Terima kasih atas pertanyaan saya tadi terkait kepribadian. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Winnie. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanyakan kepada Bapak Fahmi terkait kompetensi pedagogik. Nah, pertanyaannya yaitu berdasarkan kompetensi pedagogik, apa saja yang Bapak persiapkan sebelum memulai proses belajar mengajar? Lalu, apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien? Mungkin seperti itu, Pak. Oke, tentang pedagogik ya. Sebelum pedagogik itu kan keilmuan seorang guru. Betul? Kalian para mahasiswa tahu pedagogik adalah keilmuan bagi guru. Jadi suatu ilmu yang dipunyai oleh guru yang akan ditransferkan
ke para siswa atau peserta didiknya. Nah, kalau bertanyaannya apa saja yang Bapak Ibu persiapkan sebelum memulai proses belajar mengajar. Jadi seorang guru jangan dipikir ketika liburan sekolah semester itu siswa pada libur, guru pasti ikut libur. Bukan. Sebenarnya bukan sederhana itu. 2 minggu siswa libur itu adalah untuk waktu mempersiapkan semester ke depan, 1 semester yang ke depan. Ya, ini adalah mempersiapkan administrasi guru. Seperti dalam Permendikbud ya, peraturan Menteri Pendidikan, bahwa administrasi sekolah terdiri dari RPP, Prota, awalnya Prota, program tahunan, Promes, RPP, model pembelajaran, dan media. Dan guru harus lebih pintar dalam mengemas sebuah pembelajarannya. Banyak kok metode-metode, model-model pembelajaran yang ada. Dan banyak media-media yang sekarang seperti internet, sosial media, pariwisata, kunjungan, dan permasalahan-permasalahan. Itu adalah semua media yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk pembelajaran. Maka dari itu, kalau saya ya ini menerapkan bukan hanya pembelajaran melalui metode ceramah. Yang kalian ketahui metode ceramah adalah metode yang awal dari sebuah pendidikan. Ini seperti guru menceritakan suatu pelajaran melalui buku teks, seperti membaca, atau nanti menulis. Itu bukan hanya seperti itu untuk pembelajaran efektif pada revolusi industri 4.0. Kita eranya digital. Dengan memanfaatkan sumber-sumber dari internet, kita mampu untuk menstimulus siswa. Jadi ketika siswa diajarkan melalui internet, pasti mereka lebih tertarik karena hidupnya siswa zaman sekarang ya ini internet. Dia tidak bisa lepas dari internet. Mungkin Mbak sendiri juga sama. Ketika Mbak lupa dengan membawa handphone Mbak, pasti gimana apa yang dirasakan? Seperti siswa. Iya kan? Maka dari itu yang kita persiapkan banyak kok model-model pembelajaran untuk lebih efektif lagi. Bukan hanya siswa hanya mendengar saja dari guru. Akan tetapi saya percaya zaman sekarang kemampuan pedagogik siswa dengan guru itu adalah sama karena semua ilmu pengetahuan sekarang ada di internet. Mau ngetik apapun, mau mencari informasi apapun tentang pelajaran di internet itu ada. Bahkan mungkin gurunya lebih kalah. Maka dari itu, akan tetapi kan banyak ilmu-ilmu yang tidak sesuai untuk kebutuhan siswa. Ya kan? Maka dari itu, guru mampu menunjukkan jalan yang benar untuk pembelajarannya. Kalau saya menggunakan metode pembelajaran seperti problem solving, suatu permasalahan yang nanti kita didiskusikan. Itu. Yang kedua, siswa saya suruh sendiri mencari ilmu. Maka dari itu siapa yang nantinya ketika masuk dalam kelas, siswa siapa yang mau berani menjelaskan pelajaran ini. Ya pasti ada kekeliruan ketika belajar sendiri. Maka itu tugasnya guru. Yang ketiga, saya akan lebih memanfaatkan sosial media, Instagram, dan YouTube. Untuk apa? Ketika YouTube adalah suatu media yang orang-orang zaman sekarang menjadi hiburan, itu juga untuk bisa menjadi bahan pembelajaran atau media pembelajaran itu. Dan yang selanjutnya lagi saya biasa menggunakan
platform-platform Google Meet. Tuh. Ketika saya tidak bisa masuk dalam pembelajaran, dan maka dari itu semester depan kurikulum akan berganti menjadi kurikulum merdeka. Jadi guru tidak dituntut mengajarkan pelajaran yang ada di buku. Jadi guru bebas mau belajar mengajarkan apa saja. Yang penting apapun pembelajaran yang guru punya tidak apa-apa disalurkan. Seperti saya mengajar di SMK, maka pelajaran saya yakni sejarah, saya lebih tekankan seperti untuk kelas TKJ, saya bedakan. Nanti TKJ akan mempelajari sejarah komputer. Padahal pada zaman-zaman sebelumnya, pelajaran sejarah ya mengenai hanya pelajaran Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya kan, yang kalau diceritakan itu pasti ngantuk. Tapi kalau guru menjadikan materi ini ya ini sesuai dengan keminatannya seperti komputer, ya nanti belajar sejarah komputer, bagaimana perkembangannya, bagaimana penggunaannya. Kalau teknik otomotif itu nanti mempelajari tentang sejarah kendaraan, mobil, bagaimana mobil nanti terbentuk menjadi tank, pesawat yang tadi dimanfaatkan untuk bertempur sekarang jadi bahan transportasi dan lain sebagainya. Itu yang membuat keefektifan pembelajaran di era sekarang. Tuh. Ya, ada tanggapan lagi? Mungkin apa kurang jelas? Sudah cukup. Sudah cukup jelas. Oke. Jadi tadi untuk menciptakan pembelajaran efektif dan juga efisien itu Bapak menggunakan metode problem solving ya, yaitu untuk pemecahan masalah. Dan bisa memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Mungkin seperti itu. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Mbak Adinda Fariza. Baik, terima kasih Mbak Windy. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Fahmi, berdasarkan kompetensi sosial, seperti yang kita tahu, kompetensi sosial ini merupakan kompetensi bagaimana seorang guru berkomunikasi dengan peserta didiknya. Lalu bagaimana bentuk komunikasi Bapak dengan peserta didik Bapak dalam proses belajar mengajar? Oke. Saya melihat anak pada zamannya. Jadi anak lebih cenderung ini individualis, lebih cenderung anak-anak zamannya lebih cenderung egois, dan lebih cenderung tidak mau diatur, ya kan? Tidak mau diatur. Ketika kita sebagai guru menjadi guru yang killer atau galak, mungkin memang ada persentase keberhasilan siswa yang akan menurut. Akan tetapi pertanyaannya, sampai berapa lama siswa ini akan nurut, habis itu dia akan sadar dan dia mau seperti itu terus. Apakah hanya sampai lulus? Ketika gurunya itu selama 3 tahun mendampingi siswa itu. Nah, maka dari itu cara komunikasi saya dengan siswa adalah tidak menjadikan jarak yang tidak terlalu jauh antara siswa dan guru, akan menjadikan seorang teman. Saya menjadikan guru sebagai mentor. Saya menjadi mentor bagi dia. Apapun permasalahannya siswa, baik dari pembelajaran, percintaan, persahabatan, mereka tuangkan pada saya. Maka dari itu mereka akan lebih dekat dengan saya. Dengan itu juga ketika komunikasi sudah baik, hubungan guru dan siswa menjadi lebih baik, maka saya percaya pembelajaran nanti akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Siswa akan lebih menerima pembelajaran kita. Maka dari itu komunikasi saya tidak memberikan jarak antara guru dan siswa. Akan tetapi memang orang seperti seorang teman, tapi masih ada batasnya. Yakni
Saya ingatkan lagi ya, seperti yang pertama, jika ngomong dengan orang yang lebih tua, cara WA-nya itu seperti ini. Ketika kita sudah ditolong, kita terima kasih. Udah nggak apa-apa. Kita seorang teman. Bisa kamu butuh saya untuk curhat tentang pembelajaran, curhat tentang pacarnya, misal, ya saya terima. Gitu. Kalau saya komunikasinya kepada siswa ya ini seperti seorang teman. Dan pembelajarannya problem solving. Kita sering banyak berdiskusi. Jika komunikasinya kaku, terlihat kaku, maka perdebatan-perdebatan itu tidak akan muncul. Nantinya suasana kelas menjadi sangat hening, tidak ada yang mau berani berbicara karena takut salah. Jika siswa menganggap guru sebagai temannya, siswa tidak akan malu, siswa tidak akan takut ketika dia akan menjawab salah. Betul kan, Mbak? Apakah ada yang tidak sepakat? Kalau menurut saya itu seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ketika kuncinya ya ini pertama kok yang satu, jika siswa biar suka dengan pelajaran, yakni siswa harus suka dengan gurunya dulu. Itu. Sesusah apapun pelajarannya, jika siswanya suka sama gurunya, punya hubungan baik, dia pasti suka. Itu tanggapan saya tentang komunikasi. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Bisa saya tarik kesimpulan, berarti dalam hal ini bentuk komunikasi Bapak dengan peserta didik Bapak, ya ini dengan cara tidak memberikan jarak antara seorang guru dengan siswanya untuk dapat mendekatkan diri dengan para siswa Bapak, dan dalam hal ini siswa Bapak akan menganggap Bapak menjadi seperti seorang teman, namun tetap dengan etika yang ada. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Mbak Windy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebagai seorang guru profesional, apakah Bapak mengajar sesuai dengan latar belakang atau background pendidikan yang Bapak kuasai, dan bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi perbedaan antara individu peserta didik yang memiliki IQ yang berbeda, dan bagaimana bentuk bimbingan yang Bapak lakukan? Ini tuh, terima kasih. Oke, ya. Jadi tentang latar belakang pendidikan saya yakni pendidikan sejarah, saya kuliah di UNES. Dan alhamdulillah saya mengajar juga seperti latar belakang pendidikan saya, yakni saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Dengan itu tidak menjadi masalah yang berat bagi saya. Menjadi lebih berat ketika saya pendidikan sejarah, tapi saya harus mengajar matematika atau geografi, itu mungkin jadi PR saya, itu akan menjadi PR saya. Akan tetapi ketika saya menanggapi perbedaan antar siswa, IQ antar siswa, kepintaran ya berarti ya, kepintaran siswa, kemampuan pedagogik siswa. Ya, memang dalam sekolah kita masih menganut sistem yakni penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, yang mana soal-soalnya kebanyakan adalah multiple choice atau pilihan ganda. Betul. Maka apakah adil ketika satu semester berjalan, multiple choice, soal multiple choice ini, pilihan ganda ini, mampu menilai siswa selama 6 bulan? Kalau menurut saya adalah tidak. Menurut saya adalah tidak sesuai. Multiple choice, pilihan ganda, soal UTS atau UAS adalah soal tambahan saja dalam proses pendidikan siswa. Akan tetapi bukan hasil akhir evaluasi siswa. Dan di satu kelas pasti ada siswa pintar, siswa biasa-biasa saja, dan siswa yang memang tidak bisa apa-apa. Itu memang kondisi kelas yang baik itu seperti itu. Siswa-siswa yang beragam.
ketika siswa banyak yang pintar, pasti nanti ada permasalahan yang lebih besar daripada siswa-siswa yang campur aduk seperti itu. Pasti lebih baik bercampur seperti itu daripada ada yang pintar-pintar semua, ada yang nggak bisa semua. Itu akan menambah lebih, menurut saya kurang baik dalam suatu kelas. Nah, tanggapan saya untuk peserta yang memiliki IQ yang berbeda, saya tidak menekankan hasil dari penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kan banyak ada ujian ulangan harian. Ulangan harian saya tidak dibentuk multiple choice atau soal isian, tidak. Ulangan harian saya yakni seperti praktek, seperti mata pelajaran saya sejarah. Ketika ada bab tentang kemerdekaan, siswa saya disuruh untuk menampilkan suatu drama kolosal, suatu drama atau teater satu kelas. Dengan itu, banyak kan siswa-siswa nanti antusias. Nah, penilaian pedagogik siswa, pengetahuan siswa nanti akan saya nilai dari keaktifan itu. Keaktifan ulangan harian yang berupa praktek itu. Dan yang kedua, saya lebih banyak mengajak siswa keluar kelas dengan artian keluar sekolah. Ya pasti dengan tujuan sekolah ya pastinya, tujuan sekolah. Untuk melihat-lihat bagaimana gedung-gedung bersejarah di kotanya dan bagaimana sejarahnya. Terserah kamu mau foto apa, kamu mau membayangkan apa. Menurut saya itu adalah cara menghadapi perbedaan IQ. Ketika memang anak siswa itu susah memahami ketika untuk belajar dari buku, kita paksa pun kamu harus belajar, harus bisa. Kalau tidak nilainya 80, kamu revisi gitu. Meskipun mau sekeras apapun guru memaksa seperti itu, yang ada siswa akan stres. Siswa akan lebih membenci pelajaran. Iya kan? Oleh itu saya lebih menekankan ulangan harian yang berupa keterampilan untuk menghadapi siswa-siswa yang memang susah menerima pelajaran dari buku yang saya jelaskan atau PowerPoint. Itu saya melakukan seperti itu, ulangan harian. Mungkin ulangan harian 1 kita drama, ulangan harian 2 kita nanti foto-foto di sana. Kita foto, coba ceritakan pengalaman kamu ketika kita ke sana. Ceritakan aja, terserah mau cerita apapun. Saya di sana panas, ada yang ngomong saya di sana panas, Pak. Di sana nggak ada yang jual minum, di sana yang jual minum harganya mahal dan lain sebagainya. Ceritain aja. Nah, dengan cerita ini, wah, siswa bisa ceritain. Berarti ada kemajuan yang tadinya siswa tidak bisa bercerita melalui tulisan, jadi bisa bercerita melalui tulisan. Betul tidak? Jadi kita melihat hal-hal simpel, kemajuan-kemajuan simpel dari siswa. Jangan kaku lah. Nilai-nilai itu harus dari ujian sekolah, ujian akhir sekolah, ujian tengah semester. Menurut saya seperti itu dalam menghadapi hal yang berbeda. Jadi guru harus kreatif, dituntut lebih untuk melihat siswa-siswa yang kurang bisa menerima dari buku, dari pembelajaran formal. Terima kasih. Ada tanggapan lain, mungkin pertanyaan? Mungkin cukup ya Pak. Yang saya bisa simpulkan yaitu jadi Bapak sesuai dengan latar pendidikannya dan menanggapi perbedaan banyak siswa yang beragam, ada yang pintar dan juga ada yang kurang, itu tidak bergantung pada penilaian ulangan tengah semester dan juga ulangan akhir semester. Yaitu Bapak dari menilai dari tugas berbentuk keterampilan dan juga keaktifan siswa. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Safira, moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Fahmi atas Ya, jawabannya yang sangat sama-sama. luar biasa, sangat menginspirasi kami sebagai mahasiswa jurusan pendidikan untuk melanjutkan karir kami sebagai guru nantinya. Ya, Kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ya, sama-sama. pada sore hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak, lancar terus Ya, dalam amin. mengajar dan diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, amin. Mungkin Terima kasih sebelum semua. ya, mungkin Maaf sebelum jika jawabannya kurang sesuai atau kurang tepat lah itu sudah sangat bagus kok Pak. Ya. Mungkin sebelum mengakhiri wawancara pada sore hari ini kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Saya gelap sekali ya. Enggak, masih jelas kok Pak. Lihat kok Pak. Ya. Untuk dokumentasi nanti akan saya bantu menghitung. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Fahmi, kami ucapkan sekali lagi. Kami akhiri wawancara pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama.